Desi dari Cahaya Kasih Ministry hari ini akan membagikan sebuah renungan. Kalau di hati kita ada yang namanya sebuah kata kasih dan kita mencoba untuk mengasihi seseorang, maka dalam kehidupan kita akan bertindak, berpikir, dan melakukan sebuah tindakan yang membuat menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Demikian juga ketika kita berpikir bahwa kita mau untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan setiap hari akan berpikir, melakukan, dan bertindak untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita berpikir bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita pun mencoba untuk mengasihi Tuhan dengan cara adalah kita melakukan, berpikir, bertindak kepada sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah mengajarkan bahwa mengasihi sesama itu sama saja kita mengasihi Tuhan. Akan tetapi dalam perjalanan hidup kita seringkali ada sebuah kata yang akan merusak kasih itu. Sebuah kata itu adalah mamon. Ketika mamon sudah merasuki hati dan pikiran kita, maka kita akan setiap kali bertindak akan melukai. Bukan hanya melukai Tuhan, akan tetapi mamon itu juga bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat lihat dalam Yohanes 16 ayat 13, bunyinya adalah seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau hati kita berfokus kepada Allah, kita akan melakukan tindakan dan berpikir bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk sebuah menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi ketika mamon sudah memasuki di hati kita, banyak hal-hal yang kita lakukan itu akan melukai hati Tuhan. Bukan hanya kepada hati Tuhan yang kita lukai, bahkan kita juga sering kali melukai hati dan mencelakakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mamon adalah sebuah kata, tapi membuat tindakan kita itu akan selalu menjadi jahat. Karena orang sudah dirasuki oleh sebuah kata mamon, mereka bisa gelap mata, bisa mereka gelap pikiran, mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat kejam. Kita sering mendengar bahwa ada sebuah keluarga terjadi sebuah pembunuhan, anak dibunuh oleh orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya dibunuh oleh anaknya. Karena apa? Karena sebuah kata mamon. Kita juga sering mendengar bahwa antar saudara terjadi pembunuhan, kakak membunuh adik atau adik membunuh kakak. Mengapa? Karena sebuah kata mamon. Dan juga persahabatan bisa hancur dan sebuah persahabatan bisa hilang, bahkan saling bunuh karena sebuah kata mamon. Kita juga sering mendengar ada sebuah perusahaan di mana direktur membunuh anak buahnya atau anak buahnya membunuh direkturnya karena sebuah kata mamon. Padahal Tuhan mengajari kita adalah saling mengasihi. Apabila kasih itu muncul di hati, maka kata mamon itu tidak akan menguasai dalam kehidupan kita. Kita dapat lihat ketika Markus 12 ayat 30 dan 31 mengatakan bahwa ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan sudah mengajarkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ketika kita berfokus kepada untuk mengasihi Tuhan, maka mamon itu sangat susah untuk menguasai kita.
Akan tetapi ketika kita tidak berusaha dengan sekuat hati, dengan tidak sekuat tenaga, dengan tidak sekuat segenap pikiran, maka mamon akan menguasai kita. Sehingga Tuhan mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Kalau kita berfokus kepada mamon, maka kasih ini akan hilang. Tetapi kalau kita berfokus pada kekasih, kita memikirkan bahwa kita menjadi berkat buat orang, kita bisa mengasihi orang dengan sekuat hati, dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, maka mamon tidak akan menguasai kita. Dan Tuhan sudah mengajarkan, bahkan bukan hanya Tuhan mengajarkan, tetapi Tuhan sendiri yang menulis di dalam 10 hukum perintah yang Tuhan berikan. Di dalam situ dikatakan bahwa jangan membunuh. Ketika mamon menguasai hidup seseorang, maka dia akan selalu melakukan sesuatu ketindakan yang jahat, yaitu suatu melakukan pembunuhan. Maka kita sering mendengar bahwa banyak terjadi pembunuhan karena didasari oleh apa? Karena didasari oleh mamon. Mamon sudah menguasai hatinya, sudah menguasai kehidupannya, menguasai semua segenap hatinya. Maka ketika mamon itu berkuasa, sudah dia tidak ada lagi yang namanya kasih di dalam hatinya. Maka ketika dia tidak ada lagi kasihnya di situ, maka dia melupakan yang namanya kehidupan kasih. Dan sehingga semua tindakannya dalam kehidupannya yang hanya berfokus kepada mamon. Padahal Tuhan berkata, jangan membunuh. Pada Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Dan itu diulangi lagi pada Ulangan 5 ayat 17, jangan membunuh. Perintah ini dikeluarkan oleh siapa? Tuhan sendiri yang menulis pada 10 hukum firman Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan tidak ingin kita melakukan sesuatu yang namanya membunuh karena akibat oleh mamon. Apabila dalam kehidupan kita dikuasai oleh mamon, kita akan menjadi sangat-sangat orang yang kejam sekali. Biarlah renungan hari ini membuat kita menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, sehingga mamon tidak menguasai ke dalam kehidupan kita. Apabila kita sadar untuk menyadari bahwa kehidupan kita mulai dikuasai oleh mamon, kita harus segera bertindak untuk kembali mengingat. Kita harus duduk diam. Untuk duduk diam, kita harus merenungkan akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita selama ini. Jangan sampai apa yang Tuhan kasih kepada kita, kita sia-siakan dalam kehidupan kita dan kita kalah oleh mamon. Biarlah hari ini kita disadarkan bahwa mamon adalah sebuah kata yang sangat jahat dan itu sangat melukai hati Tuhan, dan kita bisa merenung kembali akan kebaikan Tuhan sehingga mamon tidak menguasai kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kami Engkau sudah sangat banyak mengasihi kami. Engkau rela mati untuk kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Bapa di dalam surga, apabila hati kami dipenuhi oleh sebuah kata mamon sehingga kami menjadi sangat orang yang kejam, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mencabut kata mamon itu dari dalam hati kami sehingga kami kembali berpaling pada Engkau dan kembali melihat kasih-Mu, dan kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, dalam keadaan kondisi apapun, Engkau tetap mengasihi kami dan Engkau akan mencukupkan kehidupan kami. Apapun yang kami pikirkan, kami lakukan, kami bertindak, biarlah kami tetap melihat Engkau yang mengasihi kami, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami dan hilang kata mamon itu di dalam hati kami, sehingga biarlah kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, karena kami tahu Engkau baik, Engkau mengasihi kami, apapun dalam keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami dan sampai kapanpun Kamu Allah
ya Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.